Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rohib. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah desain bangunan 2 lantai. Oke, sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang belum sempat subscribe, segera subscribe karena subscribe itu gratis ya. Nah, yang belum sempat like maupun komen, kita tunggu masukannya di kolom komentar agar kedepannya kami bisa lebih baik lagi dalam mereview bangunan. Bagi teman-teman yang ingin request bangunan yang akan direview untuk kesempatan selanjutnya, jangan sungkan-sungkan, kita tunggu di kolom komentar maupun bisa teman-teman chat via DM maupun via chat. Oke, langsung saja kita masuk ke ranah desain. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah bangunan coffee shop dengan luas bangunan 15 kali 11 meter lebih 35 cm yang berdiri di atas tanah seluas 20 kali 12 meter. Oke, langsung saja untuk kita mulai dari bawah. Pada kesempatan kali ini kita masih sama, untuk struktur bawahnya sendiri masih menggunakan struktur footplat, mengingat ini bangunan lebih dari 1 lantai. Untuk bagian fasad depannya sendiri dapat teman-teman lihat, untuk bagian bawah kita memerlukan bukaan yang relatif luas ya, mengingat bangunan ini difungsikan sebagai coffee shop atau tempat nongkrong. Dapat teman-teman lihat, selain berfungsi sebagai bukaan ataupun akses, untuk bagian fasad ini juga difungsikan sebagai pencahayaan alam, pemaksimalan pencahayaan alami di siang hari, serta untuk penghawaannya sendiri melewati ventilasi ini, teman-teman lihat. Untuk materialnya sendiri kita menggunakan material kayu karena mengingat ini menggunakan pendekatan tropis agar lebih kena lagi. Oke, untuk kapasitas ataupun daya tampung lantai 1 ini, untuk area makan, ruang makan ini kurang lebih dapat menampung 60 orang dengan space 40% sebagai akses. Nah, untuk bagian resepsionisme dan ruang memasak sendiri ini dapat menampung kurang lebih 7 sampai 8 orang. Dapat teman-teman lihat. Nah, di sini juga terdapat tangga yang di dalam ini difungsikan dikhususkan untuk para pengelola maupun para waiter mengantarkan makanan ke lantai 2-nya. Untuk bagian paling pojok dapat teman-teman lihat lantai 1 pojok ini. Nah, pada bagian pojok ini dimanfaatkan sebagai WC ataupun kamar mandi. Nah, untuk desain WC maupun kamar mandi ini sendiri sengaja pintunya tidak dihadapkan ke area makan, mengingat menjaga kenyamanan para pengunjung saat menikmati hidangan agar tidak terganggu. Oke, kita beranjak ke arah kanan lantai 1. Nampak teman-teman lihat perpaduan di sini, yaitu perpaduan antara warna dinding abu-abu dengan batu alam. Nah, untuk akses naiknya sendiri untuk user maupun tamu yang masuk, nah, kita buatkan tangga di bagian depan luar. Nah, sengaja kita expose agar lebih terkesan modern. Oke, pada material tangga sendiri ini menggunakan baja yang dipadukan dengan rolling kayu dengan tekstur yang dibiarkan apa adanya dan dipoles dengan cleaner agar tekstur kayunya itu warnanya itu lebih tajam dan lebih ngena. Oke, kita untuk bentang kolom, untuk kolomnya sendiri ini 7 meter antar kolom. Nah, mengingat pertimbangan tadi, untuk ruang bawahnya ini kan dimanfaatkan sebagai ruang makan dan resepsionis. Misalkan kalau di tengah banyak terlalu kolom, maka untuk kebutuhan ruang makan akan berkurang, mengingat space-nya digunakan untuk kolom.
Untuk kolomnya sendiri ini berukuran lebih besar dari rata-rata, mengingat bentangnya itu panjang ya, 7 meter. Untuk kolom sendiri ini dengan pertimbangan 1/10 dikurangi 0,5 kali 2, jadi untuk besaran satu kolomnya ini kurang lebih 60 kali 60 cm. Nah, dapat teman lihat. Nah, untuk baloknya sendiri, untuk balok juga memanfaatkan balok yang agak besar. Untuk lebar baloknya ini 40 cm, dapat teman-teman lihat. 40 cm, terus dengan ketinggian 60. Mengingat pembebanan yang di atasnya ini menampung lantai 2, pembebanan lantai 2 dan juga atap. Jadi strukturnya harus benar-benar kuat. Mengingat bentang yang lebar, karena tengah juga tidak ada kolomnya. Kita naik ke lantai 2. Untuk lantai 2 bagian tengah ini masih sama, dimanfaatkan sebagai ruang makan, nongkrong, maupun minum. Untuk bagian kiri digunakan untuk ngobrol-ngobrol santai, juga sama, masih digunakan sebagai ruang makan dan minum bagi para tamu. Serta di bagian kanan sendiri ini merupakan ruang meeting room atau private ya, bagi owner yang menyewa di sini mengadakan pertemuan pekerjaan maupun apa. Nah, nanti bisa di sini bagian kanan sendiri. Untuk fasadnya sendiri pada desain kali ini menggunakan pemanfaatan vegetasi vertikal, di mana pada desain ini saya menerapkan tanaman rambat yang dipasangkan di sepanjang rooftop dan bagian depan untuk ruang meeting. Fungsinya apa? Selain untuk menambah kesan elegan maupun unsur topisnya itu lebih kuat, bangunan rambat sendiri ini menghadirkan hawa sejuk. Selain hawa sejuk juga menghasilkan oksigen yang banyak untuk pertukaran udara dari luar bangunan ke dalam bangunan. Untuk pagarnya sendiri, saya masih menggunakan material kayu yang diekspos seperti halnya yang tangga tadi, agar menyambung konsep dengan antara satu dan yang lain. Oke, untuk bagian tengah saya sengaja menggunakan material kaca yang dipasang mix ya. Ada yang kita ekspos keluar, ada yang di dalam. Nah, agar lebih menambah kesan artistik. Untuk bagian paling kanannya saya menggunakan material bambu agar unsur tropisnya lebih kuat. Selain itu juga unsur asli. Oke. Untuk yang bagian tengah masih sama, kita gunakan sebagai area makan, dan yang paling pojok sini digunakan untuk space tadi, void tangga. Nah, kita lari ke atas. Nah, di sini juga untuk railing coffee shopnya kita masih sama menggunakan material kayu agar nyambung sama yang di bawah, yang di finishing dengan cleaner. Fungsinya agar teksturnya lebih nyala lagi. Untuk bagian atap kita atap rooftop kita memaksimalkan pencahayaan, karena misalkan pada malam hari kan juga terang bulan. Nah, cahaya yang masuk masih bisa maksimal. Untuk atapnya sendiri nanti kita desainkan dengan penggunaan material fiber roof. Oke. Untuk yang bagian paling kanan dapat teman-teman lihat, lantai satunya ini sengaja tidak kita olah karena mengingat sebelah kanan bangunan ini sudah berdiri bangunan satu lantai. Untuk bangunan lantai 2-nya masih kita bisa olah sebagai jendela dan juga untuk boven sebagai pertukaran udara masuk keluar serta pencahayaan di siang hari. Untuk bagian belakangnya juga ini sudah berdiri bangunan 2 lantai, jadi kita tidak bisa mengolah secara maksimal. Oke, untuk bagian tengah ini dimanfaatkan sebagai tempat memasak dan resepsionis. Untuk itu kita desainkan sebagai buangan dari sisa bau memasak itu dan buangan kukus ya. Nah, dapat teman-teman lihat sendiri di sini. Nah, untuk bagian yang paling ujung ini pemanfaatan
Oke, untuk bagian atas ini sendiri kita manfaatkan sebagai konstruksi talang sebagai antisipasi air hujan yang turun. Agar apa? Agar air hujan tidak langsung turun ke jalan dan merusak konstruksi permukaan jalan. Nah, ini kita buatkan saluran ke bawah dan langsung menuju saluran sanitasi. Oke teman-teman, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan maupun kekeliruan dalam saya mereview. Masukan teman-teman sangat kami tunggu agar kedepannya kami lebih memperbaiki lagi apa-apa yang masih kurang dan kami lebih semangat lagi dalam berkarya. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.